Guys, ketemu lagi dengan kita game Evo. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Si lancar puasanya masih kuat ya guys ya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa. Dan sebentar lagi kita akan menyongsong pertandingan big match ya, dalam artian kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tim nasional Indonesia melawan Vietnam ya guys ya. Di sekarang tanggal 9.20, tinggal besok tanggal 21 yang akan dilangsungkan di RCTI untuk siaran langsung ya di jam 20.30 bertempat di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jadi bagi kalian yang ingin menonton ke lapangan, mungkin juga udah mendapatkan tiket, selamat kalian mendapatkan tiket dan selamat menonton. Dan juga bagi yang menonton di rumah, kita pastikan kita bersama keluarga untuk mendukung tim nasional Indonesia. Ya, berita-berita yang beredar dan juga sudah sahnya Tom Hei dan Ratna Roratmangun dan sudah bergabung bersama latihan di bawah pelatihan Sintayong membuktikan bahwa tim nasional Indonesia datang dengan komposisi squad yang penuh kegairahan nih guys ya, penuh bintang, dalam artian ekspektasi netizen atau supporter Indonesia untuk melihat timnas Indonesia bisa memenangkan pertama kali ya dalam 20 tahun terakhir di kualifikasi Piala Dunia itu terbuka. Dan juga kita patut menunggu komposisi pemain yang akan diterapkan oleh Sintayong seperti apa. Kita masih penasaran guys dengan komposisi yang kedatangan Jaijes di belakang. Memang Jordi Amat dan juga akan Bagot absen dan juga Yance Sayuri, tapi ada penggantinya. Pemain back asal Venezia ini digadang-gadang akan bisa menggantikan tanda kutip Jordi Amat yang berfungsi sebagai tembok di tim nasional Indonesia di lini belakang. Sedangkan Vietnam sendiri sudah melangsungkan latihan di Stadion Gelora Bung Karno hari ini. Dan juga bagaimana Cywar dari Vietnam yang dibalas oleh Sintayong sebagai mengkomentari komentar dari pemain atau kapten dari Vietnam yang melawan tim nasional Indonesia atau melawan tim nasional Belanda dengan nada bercanda bersama teman-teman. Sintayong hanya memberikan respon bahwa mana mungkin pemain tim nasional Belanda bermain dengan tim nasional Indonesia. Ini adalah pemain keturunan yang udah mendapatkan paspor Indonesia dan juga udah mengambil sumpah dan pindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jadi resmi, dan juga tidak ada bahasa atau nggak bagus juga kalau misalnya dibilang melawan tim nasional Belanda. Kalau memang takut ya takut, atau kalau nanti kalah ya kalah, nggak usah banyak alasan ya guys ya. Kalau kita sebagai netizen atau supporter bilang ya udah kalah aja, ngaku gitu ya, akuin dan berikan selamat, itu yang bagus. Nah, untuk menjelang pertandingan nanti, Vietnam sendiri datang dengan beberapa pemain yang nggak main di Piala Asia kemarin, tapi akhirnya main, dan hanya beberapa yang cedera. Dipastikan mungkin striker utamanya mereka, Nguyen Thi Lin, akan bermain, dan Jaijes atau Justin Hapner akan ditugaskan sepertinya untuk menjaga Nguyen yang memang sangat tajam di belakang. Jadi Sintayong jangan berpikir dengan komposisi banyak pemain keturunan seperti ini kita bisa leha-leha atau santai-santai dalam menjaga barisan belakang. Kasihkan menyerang, kalau diserang balik keteteran gawat juga. Makanya harus dipikirkan juga. Dan juga berita yang hari ini juga udah mulai latihan Tom Hei dan Roratmangun untuk bisa memahami strategi dan komposisi dari Sintayong sendiri. Ditambah pemain-pemain memang yang udah langgaran di tim nasional. Kenapa pemain-pemain yang di Piala Asia dibawa lagi dan tidak ada banyak atau tidak banyak pemain menambah dari Liga 1 yang memang sedang on fire gitu kan ya? Itulah kebutuhan dari Sintayong untuk bisa memenangkan pertandingan, karena kebiasaan atau komunikasi yang udah dibangun bisa dibangun kembali atau terbiasa sudah dibangun di pertandingan ini. Jadi kita akan melihat nanti di tanggal 21 apakah Indonesia bisa berbuat banyak dan juga bisa memenangkan pertandingan. Sedangkan di pertandingan lain Filipina akan menjamu atau melawan Irak ya guys ya, di home and away juga. Jadi peluangnya itu di grup ini sangat terbuka untuk tim nasional Indonesia jika bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Apalagi di away nanti misalnya menahan imbang Vietnam dan juga sisanya melawan Irak dan Filipina. Kalau bisa emang targetnya bisa memenangkan 2 pertandingan dengan komposisi yang sekarang ya guys ya.
kalau misalnya nanti di pertandingan kedua Tom Hei, Ratna Oroatmangun udah bisa main, jadi Indonesia bisa leluasa dalam artian mempunyai strategi yang banyak, komposisi yang banyak. Misalnya Sintayong mau mainkan 3 striker juga bisa, karena komposisi di depan sendiri striker kita banyak ya guys. Sayang kalau nggak digunain gitu kan. Di situ ada Rafael Struijk, misalnya Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan juga Hoki Caraka, lalu Ratna Oroatmangun. Kalau misalnya nggak dimanfaatkan sayang juga, karena striker-striker ini di Liga 1 sendiri sedang berbuat gol ya guys ya, sedang banyak gol juga gitu kan kalau bisa dibilang. Karena Dimas Derajat juga lagi ngegolin Persikabo walaupun di peringkat buncit. PSS Sleman, Hoki Caraka juga lagi sering membuat gol. Di Persis Solo, Ramadan Sananta juga sering membuat gol. Rafael Struijk di Den Haag juga sama. Jadi sedang on fire rata-rata pemain-pemain timnas Indonesia strikernya, tapi harus dibuktikan juga di tim nasional gitu kan. Karena memang di liganya agak bagus, tapi di tim nasionalnya tanda kutip melempem gitu ya. Jadi harus ada di pertandingan ini juga pembuktian juga untuk striker tim nasional Indonesia, apakah kelangkaan striker itu masih ada gitu kan. Kita menunggu juga sebagai supporter Indonesia bagaimana striker-striker timnas yang ada sekarang itu bisa memanjakan mata kita ya dengan gol-gol cantiknya gitu kan. Oke, kita ke barisan tengah sendiri. Mungkin di pertandingan nanti komposisi yang diturunkan oleh Sintayong tidak berbeda jauh dari Piala Asia. Ivar Jenner manja dari pilihan utama. Mungkin dengan tidak adanya Elkan Bagot dan juga Jordi Amat, Justin Hapner akan ditarik ke belakang. Di tengah sendiri ada Ivar Jenner bisa ditemani oleh Mark Klok, Ricky Kambuaya guys ya. Dan juga misalnya Marcelo Ferdinand juga bisa ditaruh tengah. Karena komposisi di sayap sendiri ada Sandy Walsh, Pratama Arhan, Nathan Joe yang sudah bisa bermain. Jadi kita menunggu di belakang sendiri, kemungkinan besar ada trionya itu Justin Hapner, Jai Ijes, dan juga Rizky Ridho yang akan dipasang. Sedangkan kiper ada Nadeo Argawinata. Sangat-sangat kita tunggu dengan komposisi yang sekarang. Memang mungkin belum bisa melihat Tom Hei dan Ratna Oroatmangun, tapi ada Jai Ijes di lini belakang. Kita harus dukung terus tim nasional Indonesia. Kita akan bergembira kalau Indonesia bisa menjebol gawang, apalagi meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia setelah 20 tahun kita nggak bisa menang ya. Terakhir tahun 81 kalau nggak salah melawan Jepang di kualifikasi ataupun di uji coba saat itu. Kita mendukung timnas Indonesia, kita dukung terus PSSI dan juga staf kepelatihan Sintayong. Oke, itu aja. Kita akan mengabarkan kembali nanti Indonesia versus Vietnam 1 hari menjelang tandingan di tanggal 21 jam 20.30 di Stadion Gelora Bung Karno. Oke, makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.